Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Saya Dwi Indah Kurnianti dengan NIM 2005113457 merupakan mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Akan melakukan observasi sederhana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oke, sekarang kita sedang berada di salah satu waduk di Universitas Riau, yaitu waduk milik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FAPERIKA yang memiliki luas sebesar 10.484 meter persegi. Waduk FAPERIKA ini terletak di areal kampus Bina Widya, tepatnya di belakang Arboretum FAPERIKA. Waduk FAPERIKA UNRI ini merupakan waduk buatan yang digunakan untuk membantu dan menunjang kegiatan mahasiswa selama praktikum. Nah, bisa dilihat di sana terdapat keramba-keramba budidaya perikanan. Selain itu, waduk ini juga berfungsi untuk menampung air dari kanal-kanal atau parit-parit yang ada di sekitar Universitas Riau guna mencegah terjadinya banjir ketika musim penghujan. Sehingga air dapat dimanfaatkan saat musim kemarau datang. Selain itu, waduk ini juga berfungsi untuk mengairi kolam-kolam budidaya percobaan. Seperti ini kolam percobaannya. Dan kini banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk memancing ikan. Ini ada kendalinya, di situ ada pintu air. Nggak pernah banjir. Ikannya kecil-kecil ya, Pak? Yang kecil dilepas, yang besar ada nih. Selain nila, ikan apa aja, Pak? Ada ikan paweh, patin, baung juga ada. Ukuran. Biasanya ikannya ukuran paling besarnya berapa tuh, Pak? Berapa kilo? Pernah ada yang sampai 8 on gitu. Berarti nggak ada yang sampai sekilo ya, Pak? Ada. Jarang tapi gitu. Jarang. Ikan mas juga pernah dapat sampai 1 kilo lebih. Banyak yang mancing di sini ya, Pak? Hampir setiap hari lah banyak. Biasanya yang mancing di sini orang mana, Pak? Orang jauh-jauh atau? Enggak, biasanya orang dari lingkungan Undri sendiri. Pegawai atau paling mahasiswa. Selain buat mancing sama tempat wisata nih, fungsi waduk ini buat apa, Pak, sebenarnya? Sepertinya buat penelitian. Di situ ada keramba-keramba penelitian. Fungsi utamanya sepertinya itu sih, sama nampung air di kampus ya. Di waduk FAPERIKA UNRI ini berdiri sebuah jembatan sebagai penghubung antar kedua sisi. Jembatan ini cukup panjang. Bisa dilihat, arus air yang mengalir di sini tidak begitu deras. Sehingga kita bisa turun ke bawah jembatan tersebut dan bermain air. Tapi hati-hati ya, di bawah sini sangat licin.
karena banyak lumut-lumut yang tumbuh di sini. Bisa juga kalau mau memancing. Lain kali kita akan datang ke sini dengan membawa pancing ya. Waduk merupakan salah satu contoh ekosistem perairan umum. Nah, ekosistem perairan umum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perairan mengalir atau loti dan perairan tergenang atau lentik. Lalu waduk termasuk ke dalam yang mana ya? Perairan mengalir adalah suatu bentuk perairan tawar yang secara terus-menerus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti sungai, saluran irigasi, dan parit. Sedangkan perairan tergenang merupakan perairan yang arusnya rendah atau bahkan tidak ada arus, seperti kolam, danau, waduk, dan rawa. Jadi, waduk ini termasuk ke dalam perairan tergenang atau lentik ya teman-teman. Teman-teman, jadi Waduk Fabrika ini masih dikelilingi oleh hutan yang masih alami loh. Hutan dan waduk ternyata memiliki keterkaitan. Adapun fungsi hutan yang terdapat di daerah aliran sungai itu berfungsi yang pertama sebagai penampung air saat hujan, kemudian melepaskannya secara perlahan-lahan. Kemudian fungsi yang kedua dapat menyebabkan fluktuasi air sungai baik dalam musim kemarau dan dalam musim hujan dalam keadaan yang merata. Kemudian fungsi yang ketiga dapat berfungsi untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas air sepanjang waktu. Dan fungsi yang keempat, unsur hara yang masuk ke sungai itu tidak berlebihan. Kemudian, pengelolaan waduk yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas perairan itu sudah diterapkan di waduk ini. Pendayagunaan sumber daya alam di waduk yang tidak terkontrol justru akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam ekosistem yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apabila dalam pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS dapat mempertahankan dan melestarikan keberadaan hutan rimba atau hutan alami ini, maka fungsi utama waduk akan berjalan dengan baik dan usaha yang ada dalam kawasan waduk akan tetap dalam keadaan lestari. Nah, dalam hal ini juga termasuk seperti budidaya dalam karamba jaring apung yang dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan daya dukung lingkungan waduk yang bersangkutan dengan harapan produktivitas perairan waduk semakin meningkat. Dalam pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS selalu dikaitkan dengan pengelolaan waduk yang berkelanjutan untuk usaha budidaya dalam karamba jaring apung yang mana sering terjadi erosi pada tanah-tanah yang berlereng yang berdekatan dengan kawasan jaring apung. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, oleh karena itu di sekitar waduk ini ditanami pohon-pohon yang memiliki perakaran yang kuat dan ekstensif, sehingga tanaman tersebut dapat menghasilkan bahan organik yang banyak kepada tanah, sehingga dapat membentuk humus secara alamiah yang dapat meningkatkan daya tahan air dalam tanah. Nah, oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam di waduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam ekosistem
yang selanjutnya dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, hal tersebut diantisipasi dengan melaksanakan pengelolaan yang baik sejak dini di waduk. Pengelolaan ini juga bertujuan untuk melestarikan manfaat perairan waduk yang meliputi kebijakan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, penelitian, dan pengendalian lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbaiki potensi sumber daya alam di lingkungan waduk tersebut. Nah, teman-teman di sini apakah sudah tahu waduk tergolong ke dalam etika lingkungan hidup jenis yang apa ya? Waduk tergolong ke dalam jenis etika lingkungan hidup antroposentrisme, yaitu manusia yang menguasai alam. Di sini, manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek, di mana manusia mengubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan seperti waduk ini. Perlu diingat bahwa alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, bukan hanya semata-mata nilai ekonomi saja. Oleh karena itu, alam perlu dirawat dan dipelihara agar kelestariannya tetap terjaga. Yang sangat disayangkan dari apa yang terjadi di waduk ini yaitu tingkat kesadaran para pengunjung yang dapat dikatakan kurang terhadap lingkungan, sehingga masih ada juga dijumpai di beberapa tempat di waduk ini, terutama di pinggiran waduk, yaitu sampah-sampah botol minuman dan juga makanan-makanan ringan berupa bungkus plastik, bahkan ada juga bungkus rokok beserta putung rokoknya. Seperti yang kita ketahui, kehidupan sebenarnya saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung satu sama lainnya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena campur tangan kita sebagai manusia. Sikap-sikap manusia modern seperti pendekatan monokausal, sikap yang egois, sikap serakah, dan sikap arogan ternyata telah melampaui ambang batas kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum mendarah daging, kita perlu membiasakan kebiasaan yang baik sejak dini. Sikap peduli lingkungan perlu kita tanamkan sejak dini. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dulu video dari saya mengenai observasi sederhana waduk ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, karena kita tahu manusia tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi